yang saya hormati Pak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah, insya Allah sedikit lagi akan bergabung. Kaprodi Ekonomi Syariah, Kaprodi HKI, Hukum Keluarga Islam, dan Kaprodi Pasca atau Direktur Pasca, Pak Dr. Jenal yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul melalui jaringan virtual Google Meet ya, yang tujuannya tidak lain adalah bahwa kita berusaha untuk membuat tinjauan kurikulum sekaligus juga membuat panduan terkait dengan kurikulum-kurikulum yang saat ini sudah kita laksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah. Nah, karena itu memang kalau kita mengembangkan kurikulum, idealnya adalah kalau sekarang ini kurikulumnya sudah berubah ya, dari yang sebelumnya menjadi kurikulum yang memang terpusat di Kopertais, kemudian dengan adanya KKNI, setiap perguruan tinggi itu membuat kurikulumnya masing-masing, ada kekhasannya, dan kemudian sekarang juga sudah berkembang seperti hal-hal yang terkait dengan kurikulum Merdeka, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka gitu ya. Nah, kurikulum ini sebenarnya belum kita serap. Nah, karena itu pada pertemuan kali ini fokus kita adalah sebenarnya ingin kumpul ya, kita merencanakan untuk bersama-sama nantinya kita tetapkan waktunya kapan sambil proses berjalan, di mana setiap kita itu atau setiap kaprodi memiliki usulan-usulan, di mana usulan itu terkait dengan penyusunan struktur atau mata kuliah yang terkait juga dengan deskripsi perkuliahan yang kita jalankan. Nah, kurikulum ini sebenarnya itu berangkat dari visi dan misi. Ada visi dan misi STAI ya, Sirajul Falah Bogor, kemudian juga ada visi dan misi prodi, ada visi dan misi prodi PAI, ada visi dan misi prodi HKI, dan ada visi dan misi prodi Ekonomi Syariah, dan juga ada visi dan misi prodi Pasca Sarjana atau prodi S2 PAI. Nah, karena itu sampai saat sekarang ini memang kalau kita tanyakan mana dokumen kurikulumnya, nah kurang lebih kita agak kesulitan untuk menemukan dokumen secara utuh yang di dalamnya memuat program-program studi yang sudah kita buat. Nah, karena itu paling tidak masing-masing prodi ya, alhamdulillah ini Pak Agus Sopyan sudah memberikan, namun perlu nanti kita evaluasi secara bersama terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan itu ya. Jadi kalau terkait dengan kurikulum, paling tidak kita berangkat dari ini ya, dari identitas prodi. Kemudian juga kita berangkat dari deskripsi program studi, kemudian visi program studi, kemudian misi program studi. Nah, ini yang penting adalah kita membuat profil lulusan. Nah, profil lulusan, kemudian juga menarasikan profil lulusan. Nah, setelah itu kita juga harus merumuskan capaian pembelajaran secara umum ya.
Ada capaian pembelajaran secara umum, ada capaian pembelajaran secara khusus ya. Ada capaian pembelajaran umum meliputi sikap, kemudian capaian pembelajaran khusus. Ini juga ada kode-kodenya, ada pengetahuan umum, kemudian ada pengetahuan khusus terkait juga dengan kode-kode yang diberikan. Dan kemudian terkait juga dengan sikap apa yang harus kita miliki ya, yang harus dikuasai oleh peserta didik, juga pengetahuan-pengetahuan apa yang harus peserta didik, serta keterampilan-keterampilan khusus apa yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga nanti termasuk juga di dalamnya ada keterampilan umum. Dan kemudian juga nanti ada yang terkait dengan kedalaman materi ya, kedalaman materi, dan kemudian dari situ dideskripsikan kira-kira bahan kajiannya apa saja. Nah, paling tidak bahan kajian itu ya ada 15 kalau di PAI itu, mulai dari filsafat manusia, filsafat umum, filsafat alam, kemudian kekhasan, ada Quran, hadis, akidah, akhlak, SKI, fikih, pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, evaluasi pembelajaran, media pembelajaran, teori dan model pembelajaran, psikologi belajar, pengembangan peserta didik. Nah, kesemuanya itu kemudian dimasukkan dalam luasan materi yang di dalamnya memuat tema-tema, kemudian ke dalam materi dan bobot yang dan kesemuanya itu nanti tertuang atau dimasukkan ke dalam SKS ya. SKS, ya, kayak model Al-Quran, ada hadis, itu totalnya nanti ada berapa SKS, jadi ketahuan. Nah, paling tidak ini yang memang harus kita kita buat ya, baik itu hukum keluarga Islam, ekonomi syariah maupun PAI. Jadi kita meninjau kurikulum-kurikulum yang sudah kita kembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Nah, kira-kira seperti itu tujuan kita untuk bisa bertemu pada saat ini. Mungkin ada tanggapan terutama dari Pak Gus atau Pak Dr. Zainal. Mungkin Pak Dr. Zainal bisa mendahului dulu, Pak. Silakan Pak Dokter. Siap. Ya. Nuhun. Ya, makasih Pak. Oke. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan kurikulum ya, kerangka kurikulum yang memang untuk pasca itu sudah diupload di Porlafdikti oleh Pak Samsul. Capaian pembelajaran, capaian kelulusan, dan lain-lainnya itu sudah diupload oleh Pak Samsul di awal 2023 semenjak turunnya izin operasional untuk melaksanakan pembelajaran strata 2 Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, artinya kalau memang dan itu memang masih menggunakan yang berdasarkan pembuatan yang dulu masih mengacu kepada kerangka kualifikasi kurikulum nasional KKNI ya, nasional Indonesia. Nah, kemudian ini menjadi sebuah dilematis juga, artinya belum selesai di KKNI kita harus hijrah kepada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Belum juga rampung di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita harus hijrah lagi, sebentar lagi akan hijrah ke deep learning. Jadi kita yang jadi kelinci percobaan nih Pak Edi nih. Jadi harus mengacu kemana gitu nantinya. Nah, artinya yang untuk pasca itu masih mengacu pada KKNI dulu.
belum dirubah kepada kurikulum Merdeka atau kampus Merdeka Merdeka Belajar ya. Nah, itu belum selesai kita selesaikan, datang lagi deep learning yang notabene makhluknya seperti apa. Gitu, Iya. ini. Nah, ini juga harus catatan bagi kita semua. Nah, artinya sementara kita pakai yang kurikulum Merdeka saja. Ya, capaiannya seperti apa, capaian lulusannya, capaian pembelajarannya, terus kemudian indikator-indikator yang memang terkandung di dalam muatan kurikulum yang telah dibuat, dan kemudian deskripsi setiap mata kuliahnya juga memang itu harus kita perhatikan. Contoh pembuatan kurikulum kerangka kurikulum yang akan kita sebarkan kepada dosen-dosen pengampu. Nah, itu mengacu tentunya yang disebutkan oleh Pak Dr. Edi tadi, mengacu pada satu visi institusi itu yang tertinggi, ya, visi yang tertinggi. Kemudian, nah, turunan dari visi institusi tentunya masing-masing prodi mempunyai kekhasan tersendiri. Kekhasan tersendiri. Hukum itu akan berbeda kekhasannya dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah tentunya akan sangat berbeda kekhasan daripada muatan daripada kurikulumnya itu dengan PAI yang tentunya, nah ini harus mempunyai kekhasan tersendiri dari masing-masing prodi. Gitu. Iya. Begitu Pak Edi kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Kata dari saya. Ya, Mangga, terima kasih Pak Dr. Zainal. Memang itu yang kita inginkan ya. Jadi artinya kurikulum yang dari Kementerian Agama ini kan memang tidak terlalu tegas ya. Betul. Untuk segera merubah kurikulum gitu. Tapi memang yang berjalan saat ini ya masih berjalan dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, walaupun itu belum maksimal. Nah, maksud saya begini Pak. Jadi ketika orang datang ke Shirojul Pala, STAI, mana kurikulumnya, nah kita tinggal bisa ini kurikulumnya gitu. Jadi tujuan saya mengumpulkan teman-teman ini nanti jadi garapan ke Prodi, dan juga saya mungkin nanti juga akan berbicara dengan Pak Ketua, dan Ketua kali ini memang sedang sibuk ya, dengan Pak Ketua, terutama dengan Pak Alek, bahwa Kaprod ini sekarang sedang bergerak untuk menyusun kurikulum gitu Pak. Nah, menyusun kurikulum maksud saya dari kurikulum S2 nanti ada, S1 PAI ada, itu dalam satu book. Atau mungkin juga kalau mungkin kita buat seperti buku pedoman akademik. Di situ ada kurikulum PAI, ada kurikulum ekonomi syariah, ada hukum ada kurikulum HKI, ada kurikulum pasca. Kemudian juga di dalam buku akademik itu ada pedoman tata laku kampus ya, budaya kampus dan seterusnya, termasuk tata tertib, dan rencana saya ingin seperti itu. Jadi ketika nanti mahasiswa baru masuk ke kampus, jadi dia sudah tahu mata kuliah apa yang nanti akan dipelajari, dan kemudian juga deskripsinya. Karena jujur aja Pak, saat ini kalau saya masuk kelas itu saya menanyakan ke mahasiswa, ada memang dosen yang nggak punya RPS Pak. Jadi belajar itu nggak pakai RPS. Masuk itu temanya bagaimana? Ya tergantung dosen ya Pak, maunya ini ya ini gitu. Nah kemarin saya masuk di kelas seperti itu, waduh menurut saya ini nggak pas kalau begini. Maksud saya kita ini bisa membiasakan dengan konsep ya, terutama dengan kurikulum ini memang ruhnya dari kampus. Nah karena itu nanti momennya mungkin ada waktunya nanti di mana setiap Kaprodi itu bisa mempresentasikan mata kuliahnya, juga menyusun terutama visi misinya ini. Ya kita ada visi kampus yang dulu pernah kita sepakati bersama dari Borang itu. Nah, nanti kita akan turunkan menjadi visi misi prodi, dan kemudian di situ juga nanti harus fokus pada capaian lulusan atau profil lulusan. Nah seperti itu mungkin. Jadi kita rencana seperti itu. Jadi masing-masing nanti kemudian ke prodi Gus Sofyan ini hukum keluarga Islam ya, mungkin di hukum keluarga Islam ini yang sekarang ini sudah berapa dosen yang
mengajar di situ, ya nanti bisa waktunya kumpul sama-sama, ataupun kumpul sama-sama pun mungkin saya harus menyampaikan ketika kumpul itu ya harus ada yang dimakan gitu kan, ya paling kita saya harus menyampaikan anggarannya ke bagian keuangan. Nah itu sebenarnya rencana saya ini seperti itu. Kenapa saya belum membuka seluruhnya kepada dosen-dosen yang lain? Nah maksud saya nanti dosen-dosen yang lain akan kita fasilitasi juga untuk pelaksanaan seperti ini. Kita minta dukungan, sarannya, masukannya agar memang ketika nanya kurikulum, ini kurikulum di mana di Pak Jenal gitu. Kurikulum di mana ekonomi saya di sini di Kaprodinya. Jadi kurikulumnya mana? Ya ini kurikulum kita di dalam satu bundel buku. Nah ya seperti itu. Kalau di sekolah itu kan ada dokumen kurikulum ya. Nah itu kita juga harus punya dokumen kurikulum seperti itu. Ya mungkin Pak Jenal terima kasih banyak. Pak Gus Sofyan mungkin ada yang disampaikan Pak Gus? Dokumen 2 namanya Pak Edi. Ya, dokumen 2 EPP, dokumen 2 ya. Pak Gus Sofyan ada? Baik, Pak Dokter. Ya. Pak Dokter, terima kasih ini waktunya. Untuk kurikulum yang HKI kan yang sebagaimana kemarin saya sudah serahkan Pak Dokter ya, mungkin kan juga perlu untuk ditinjau lagi, karena jujur itu kemarin saya juga bareng sama teman, kebetulan juga beliau kaprodi di kampus lain, jadi saya minta arahan. Karena kebetulan mohon maaf ini untuk HKI sendiri yang sesuai bidangnya itu baru satu, itu pun kemarin saya ngemis-ngemis kepada ketua Pak Dokter. Oh. Jadi yang teman-teman dulu itu baru satu, itu pun tadinya jam saya. Jadi saya kemarin bilang ke Pak Ketua ini mau gak mau teman-teman yang lain harus kita libatkan karena ke depan kita butuh sama mereka. Mereka juga dari awal home base-nya juga sudah di sini, bahkan juga sudah mengurus NIDN juga Pak Dokter ya. Iya. Iya, makanya mungkin nanti ini saya perlu tinjau lagi juga untuk ke teman-teman yang lain juga. Nah, nanti kita sampaikan ke Pak Dokter dan juga Pak Ketua. Dan mungkin ada tadi yang kita sepakati ada perkumpulan lagi gitu Pak Dokter ya. Iya. Ya, dan nanti mungkin kan kalau untuk HKI sendiri kan akreditasinya juga belum ada ya. Baru izin operasional. Operasionalnya ya sudah. Akreditasi minimal. Ya. Akreditasinya sudah minimal. Nanti kita akan mengajukan kembali. Oh ya, ya baik. Sama itu mungkin Pak Dokter untuk nomornya kalau memang nanti sudah diputuskan itu saya belum tahu itu nomornya nomor berapa. Apakah harus meneruskan ke nomor sebelumnya atau bagaimana? Nomor apa maksudnya Pak? Nomor terkait kurikulum ini Pak Dokter. Oh iya, surat atau gimana ya gitu ya? Nah, kan itu kan ada yang saya sampaikan kemarin di awal keputusan rektor itu. Oh iya itu. Nanti itu bagian di administrasi Pak yang membuat surat keluar itu. Tapi maksud saya begini Pak Sofyan ini Pak Gus ini udah hebat, udah bagus ya udah menyerahkan bundel terkait dengan kurikulum. Namun kurikulum itu walaupun bagaimana harus kita lihat secara bersama. Karena itu maka saya ingin menunjukkan forum-forum Kaprodi ya karena Kaprodi kita sekarang kan bukan hanya PAI, ada direktur ya, ada HKI, ada ekonomi syariah dan mereka itu mungkin ya sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau HKI ya ke HKI, ekonomi syariah ke ekonomi syariah. Tapi nanti ketika ekonomi ini atau HKI ini atau pasca itu nanti ingin ditetapkan, maka memang harus ada pemahaman dari teman-teman yang lain juga. Siapa tahu mereka akan memberikan sesuatu yang lebih baik ya, sehingga mungkin kita menjadi nilai tambah bagi kita. Nah, artinya nanti kurikulum itu sangat fleksibel ya. Artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman dan maka nanti kalau kita sudah punya dokumen yang utuh, maka dokumen itu yang akan kita tinjau bisa 2 tahun sekali, bisa 1 tahun sekali tergantung juga dengan keperluan. Nah, karena itu maka sekarang ini saya nanti dari Pak Dr. Zainal ada dokumennya yang kita satukan. Ini loh dokumen PAI, ini loh dokumen HKI, ini loh dokumen ekonomi syariah, ini dokumen pasca gitu. Jadi kita itu nanti kita buatkan satu bundel. Kemudian nanti kan setiap jurusan itu mungkin ada irisan-irisan ya, artinya ada mata kuliah yang memang harus mereka wajib ikuti. Seperti misalkan mata kuliah Pancasila, pengantar studi Islam, mata kuliah ilmu alamiah dasar,
atau mungkin mata kuliah lain. Dan itu kan mereka bisa ngambil di kelas-kelas yang lain. Artinya PAI bisa ngambil di ekonomi syariah bisa ngambil di HKI. Nah, jadi itu mungkin yang penting kita untuk bersama-sama ya bisa mengembangkan kurikulum ini. Dan kemudian juga dosen-dosennya juga mungkin nanti ya bisa tidak mengajar hanya di satu prodinya saja, walaupun pokoknya di prodi itu, tapi kalau terkait dengan mata kuliah lain kan sesuai dengan bidangnya dia bisa ngajar di tempat lain. Maka kemudian saya berharap nanti kita tetap di grup itu untuk bisa diskusi, dan kalau ada soft file-nya mungkin nanti dikirim gitu ya, nanti biar bisa nanti membuat semacam bundel satu buku tentang kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Sudin Pala Bogor. Yang intinya seperti itu, Pak Zainal dan Pak Gus Sofian ya. Itu saja mungkin kali Pak, ada yang ditambahkan Pak, karena ini Pak Reda sampai sekarang juga nggak masuk. Kalau kita tunggu-tunggu ya sampai kapan? Mungkin kalau tambahan dikit Pak Dokter, kalau untuk HKI ini karena kalau untuk kurikulum atau tambahan mata kuliah, ini kalau boleh izin Pak Dokter ya, itu saya mau tambahin terkait tentang TTQ, Taksin Tahfidz Quran. Supaya mungkin ada marwah. Betul. Yang mahasiswa yang lain kan kalau yang nggak basisnya di Quran, mungkin teman-teman yang lain kan kurang ya marwahnya gitu Pak Dokter. Ya, betul, saya sangat mendukung itu. Gitu. Tapi nanti masalahnya apakah itu kemudian berbentuk SKS ataukah dalam bentuk matrikulasi ya atau pengayaan. Nah, kalau pengayaan kan berarti dari awal sudah diseleksi. Ya mana yang sudah bagus tahsinnya ya mungkin mereka nggak ikut. Tapi kalau yang belum tahsinnya mereka ikut matrikulasi bahasa kitanya. Itu kan nanti banyak pemikiran-pemikiran lagi terkait dengan TTQ. Tapi memang saya sangat setuju karena memang kita core-nya ada di situ. Ya bagaimana mahasiswa kita itu jangan sampai walaupun dia jurusannya apapun tetap baca Quran, hadis dan seterusnya itu harus memahami mereka. Cuma mungkin nanti kita tempatnya ada di mana, nah gitu. Dari sekarang harus kita perkuat. Maka nanti kalau bisa Pak Dr. Zainal, Pak Gus nanti bisa kirim kurikulum dalam bentuk soft file-nya nanti biar kita bisa cek secara bersama-sama ya tentang sebaran-sebaran mata kuliah dan lainnya. Mungkin itu ya Pak kali. Mohon maaf ganggu waktu semuanya. Sama-sama Rektor. Ya, yang jelas kita aktif aja di grup itu. Sekarang kemudian juga di grup itu ada Pak Fuad ya. Pak Fuad tadi sudah sampaikan tapi dia sedang ngajar mata kuliah. Pak Fuad itu kemungkinan ya dia sebagai kaprodi PAI. Nah, maka nanti juga harus ada hal yang memang dipertegas ya, dalam kurikulum kita ini. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Pak Gus Sofian, terima kasih. Siapa? Pak Ketua mungkin yang disampaikan Pak Ketua. Ada yang mau sampaikan Ketua? Udah cukup katanya Pak Ketua lagi sibuk dia. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Mohon maaf ganggu waktunya. Nah, di grup kita nanti silakan aktif saja terkait khusus untuk kurikulum kita. Terima kasih. Mohon maaf, Pak Irul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Pak Gus, terima kasih banyak. Ya, izin ya, saya izin keluar dulu nih.